Cuman waktu SMP memang dulu gue pengen jadi pemain band. Itu mimpi gue pengen jadi pemain band. Orang tuh kayak ngerantau pikirannya satu pasti pertama Jakarta. Cita-cita kamu apa waktu kecil? Mau jadi astronot, mau jadi presiden. Karena kalau lu ngejar karir tuh nggak ada habisnya. Nggak ada habis ya gitu. Yeah. Kayak menurut gue ya gitu. Dan menurut gue salah satu puncak karir di dalam pikiran gue tuh adalah di hidup gue menurut gue ya. Itu adalah gue bisa sharing ke orang. Oke, welcome to Top 40s Podcast. Podcast menuju, menjelang, dan meniscayakan 40 tahun. Dan buka Dan, kita follow di mana Dan, subscribe di mana Dan? Oke, kita aktif di Spotify, aktif juga di YouTube, aktif juga di Instagram, dan sedang menyusul untuk di TikTok. Kita nggak aktif cuma di pemerintahan. Tapi lu kemarin nyenggol. Ya dikit kan nyenggol. Bukan kita aktif masuk jam 9 keluar jam 5. Iya, betul. Tapi kantornya juga gitu ya? Iya sih. Dan handle-nya semua sama. Top 40s Podcast. Yes. Ada S-nya. Jangan lupa. Di episode kali ini gitu ya. Gue mau agak slow down. Karena kita udah pernah singgung sebetulnya ini. Sedikit. Yes. Iya, cuma tidak beda. Ya, tidak terlalu luas lah pembahasannya. Jadi mungkin sekarang kita mau yang lebih luas pembahasannya, yaitu cita-cita. Yes. Cita-cita masa kecil. Itu yang perlu di bold ya. Gila, itu kayak gue inget gue ngebuat skrip untuk episode kali ini tuh, itu bener-bener gue mencurahkan hati gue loh. Betul. Karena jujur aja banyak cita-cita gue, bukan banyak sih, hampir semuanya nggak jadi. Karena memang waktu nggak jadi atau belum? Oh belum. Ada yang nggak. Ntar iya, maksudnya makanya kan ini lebih bijak. Oh iya. Bukan enggak, belum. Ini bijak, lu bajak ya. Gue laut, bajak laut. Oke, pertama untuk sebagai konteks di episode cita-cita masa kecil ini, jadi dulu Jompers atau kalian yang nonton dan denger episode ini, pasti kalian pernah punya cita-cita dulu waktu masih kecil, gitu kan? Apa cita-cita kalian? Coba kalian tulis di kolom komen. Ya, cita-cita kalian masa kecil itu apa, gitu. Karena itu manifestasi dan afirmasi terhadap diri lo sendiri untuk meraihnya. Kadang mesti ditulis, nggak bisa lo pikirin doang. Mungkin kalau zaman dulu tuh kita ada suruh waktu SD, suruh nulis diary. Suruh disebutin. Cita-cita lo apa? Mikes. Anjir. Apa tuh? Makan kesukaan, minuman kesukaan. Itu. Kita udah sering bahas nih. Singkatan. Nanti kita kayaknya akan harus bahas deh masalah singkatan. Komen dong, ada nggak episode tentang singkatan? Indonesia banyak banget singkatan. Nggak apa-apa, itu nanti kita bahas lagi ya. Sampai jabatan aja juga disingkat. Oke. Mikes. Anyway, tadi gue mau ngomong apa? Oh iya, kalian komen, nah kalian coba tulis apa cita-cita kalian masa kecil. Ya. Nah, tapi kita definisiin dulu, ya kan? Definisiin dulu cita-cita, mimpi, harapan itu bedanya apa? Oke. Karena orang kadang suka ketuker gitu. Cita-cita apa, mimpi apa, dan harapan apa. Mulai dari mimpi dulu deh, Yot. Nah, karena gini. Kalau Dadang mimpi udah lebih tua dari kita. Mimpinya duluan dia daripada kita. Katanya gue udah terlalu kenyataan nih. Iya kan? Nah, tapi gue bisa simpulkan cita-cita, mimpi dan harapan gue jadiin satu aja kali ya. Boleh. Maksudnya gini, cita-cita tuh adalah apa yang gue pikirkan waktu kecil. Kayak masih SD, itu gue selalu mikirin cita-cita. Karena gue belum tahu mimpi. Nah, ketika gue beranjak ke usia remaja, itu gue mulai bermimpi. Gue mimpi mau jadi apa. Sampai akhirnya mau masuk ke jenjang yang lebih serius, which is itu kayak kuliah, yang udah lebih spesifik lagi penjurusannya, baru harapan gue tuh seperti apa sih? Mau kayak gimana? Kalau gue mungkin menjabarkannya kayak gitu ya. Jadi itu berurutan dari cita-cita dulu. Cita-cita, mimpi, dan harapan. Berarti gitu. makin dekat tuh. Makin dekat. Kalau lu gimana, Dang? Kalau ya step by stepnya menurut gue bener, karena lu waktu kecil biasanya mungkin diajarin terus habis itu kayak dikasih taunya. Itu tadi cita-cita kamu apa waktu kecil? Mau jadi astronot, mau jadi presiden, mau jadi arsitek, dokter, bla bla bla. Nah, baru nanti pas
SMP karena mungkin waktu kecil kita nggak tahu definisi mimpi itu Ya, apa. itu maksudnya gue. Gitu. Jadi waktu seiring waktu kita kayak dikasih tahu, oh ini kita udah berapa kali mimpi, bahkan ada yang kayak mimpinya tiba-tiba kejadian atau secara tidak sengaja dejavu gitu kan. Nah, terus baru setelah kita tahu definisi mimpi, kita baru tahu harapan. Harapannya itu kita berharap nanti waktu jadi udah besar mau jadi apa gitu, atau kita ingin melakukan apa. Gue pengen naik gunung ke Everest misalnya, itu jadi satu harapan gitu kan. Nah, menurut gue sih itu karena biasanya harapan itu relate dengan satu pencapaian yang pengen lo raih kalau menurut gue ya. Oke. Nice juga. Kalau dari gue ya, mimpi itu kayak masih abstrak. Ya. Kayak lu mimpi gitu, kayak masih abstrak. Lu nggak ngelakuin apa-apa. Lu diem di rumah, lu cuma mimpi aja. Sama kayak mimpi, makanya ada istilah mimpi itu bunga tidur kan. Maksudnya bunga gimana? Tumbuh pas lagi tidur gitu. Jadi intinya lu abstrak banget. Lu nggak ngelakuin apa-apa, nggak ada effort apa-apa. Lu cuman mimpi aja. Iya. Nah cita-cita, lu mulai bikin yang tadi lu bilang, goals. Cita-cita, gue cita-cita mau jadi A, mau jadi B. Dan itu cenderung lo memiliki sesuatu atau lo menjadi suatu profesi yang lebih tangible gitu, lebih kelihatan. Nah, itu baru cita-cita. Nah, harapan yang tadi lo bilang berdua, gue setuju. Jadi udah ada action plan. Udah ada action plan menuju si cita-cita itu. Pengen lo raih gitu kan. Bedanya, kalau menurut gue ya, harapan itu lo bisa titipkan ke orang lain. Contoh kayak lo berharap anak lo ntar ya kan, bisa lu dititipkan ke orang lain gitu. Tapi kalau cita-cita itu kayaknya emang kita deh, personal deh. Benar. Cita-cita tuh kita deh. Berarti kalau mimpi ya abstrak. obrolan aja. Abstrak aja, kayak berandai-andai gitu. Oh, gua kalau mimpi dapat 5 miliar, 10 miliar gitu loh. Mimpi lu nggak ada usahanya ibaratnya. Iya, karena menurut gua kayak mimpi itu bukan berarti satu pencapaian. Bisa jadi, karena kayak tadi misalnya gue kayak keinginan ke dejavu, lo nggak sengaja, lo nggak pernah mimpi, gue mimpi ketemu Yodi di London, gitu. Tahu-tahu gue kayak berapa tahun lagi bisa aja nggak sengaja ketemu Yodi di London. Oke. Tapi usaha yang lo lakukan itu, lu nggak punya cita-cita ke London sebenarnya? Nggak punya, gitu. Misalnya gue emang, let's say mau liburan gitu kan, tapi nggak disengaja Yodi misalnya ada kerjaan di London, gitu kan. Jadi ya kayak, secara tidak sengaja, itu bisa juga terjadi dalam mimpi menurut gue. Menarik sih. Iya. Jadi definisinya seperti itu guys, jadi mimpi itu abstrak, kalau menurut kami nih, Jumpers, jadi abstrak mimpi, cita-cita tuh lu baru set goals-nya. Betul. Mau apa. Harapan itu action plan usaha lu untuk menuju ke situ gitu. Nah, itu harus kita wujudkan menjadi kenyataan ya. Nah, itu juga pertanyaan sih. Oke. Kenapa? Bagaimana kalau tidak menjadi kenyataan? Kecewa ya? Pada umumnya sih kecewa. Terus atau pivot. Maksudnya pivot lu cari cita-cita lain. Bisa nggak sih? Bisa, tapi pasti lo ada kecewa dulu. Ya misalnya kayak, gue ambil contoh, let's say cita-cita gue mau jadi pilot, tapi karena gue kacamata minus, pada akhirnya nggak bisa. Gitu. Ya itu lo pasti akan kecewa kan, kenapa nih? Gue pakai kacamata apa segala bla bla bla, walaupun sebetulnya lo kayak bisa lasik apa segala, tapi kan lo harus melakukan satu proses lagi di situ. Lo pasti akan kecewa dulu. Yang pada akhirnya udah gue pivot misalnya mau jadi apa. Kayak gitu. Begitu juga kayak misalnya kayak tentara pun juga bisa kayak gitu. Misalnya amit-amit fisik lo nggak mumpuni untuk menjadi tentara. Kayak gitu. Tapi gue jadi penasaran deh, tadi lo sebut cita-cita gue pilot. Gue pengen nanya juga sama kalian, lo cita-cita kita tuh apa sih biar Jumpers tuh tahu gitu. Waktu kecil cita-citanya apa? Senora itu pun ya sebut aja gitu. Dari lo dulu tadi lo bilang pilot, apakah pilot? Enggak, cita-cita gue bukan pilot. Cita-cita gue dulu kalau di episode sebelumnya tuh gue bilang gue pengen jadi orang paling tinggi secara fisik di Indonesia. Gitu karena gue suka olahraga, lebih tepatnya gue suka basket, gue suka berenang gitu kan. Jadi kayak gue pengen tinggi gue tuh kayak tinggi banget lah gitu. Cuman ya pada kenyataannya nggak tinggi juga. Dia tinggi. Enggak, maksud gue gini, tingginya tuh lo ada bayangan berapa meter enggak ya? Pokoknya tinggi aja. Dulu target gue adalah sampai 2 meter lebih gitu, karena pada umumnya lo untuk kayak basket, lo untuk bisa ngedang,
ya tinggi at least tuh 195 lah lu tuh Wah, sangat gila. gitu. Gila. Nah, sedangkan kan gue nyampe nih. Iya. Itu cita-citanya agak absurd, tapi memang masa kecil tuh serandom itu. Serandom. Lah, Gue tuh waktu kecil, ini cita-cita sebagai profesi, dulu pikiran gue tuh karena dulu waktu kecil kalau kalian pernah nonton film Sidul, kayak pikiran gue tuh mau jadi insinyur. Karena ada insinyur tuh bukan karena pekerjaannya, karena dulu kan kita nggak pernah tahu ya. Iya. Cuman ada tulisan depannya IR, Ah, gelar. iya. Itu kalau secara profesi. Tapi kalau secara waktu anak-anaknya tuh gue cita-citanya tuh pengen jadi kayak Son Goku, Dragon Ball. Gue bukan karena Son Goku tuh pertama kuat, bisa terbang. By the way gue suka banget kalau memang ada orang yang bisa terbang tuh pasti gue akan gimana sih caranya bisa terbang. Iya. Bisa terbang, karena menurut gue terbang tuh kayak lu bisa bebas aja gitu kemana aja. Iya. Son Goku sih, karena gue baca banget sih Dragon Ball. Wah, gila. Ini random. Lebih absurd lagi dari gue. Iya. Karena kan kita spesifik lagi ya, ini cita-cita waktu kecil. Masa kecil. Waktu kecil. Nah, gue mau nanya, waktu masa kecil banget, bener sih, berubah-berubah. Iya. Ya, namanya anak kecil. Lu dulu. Namanya anak kecil. Nah, gue cita-cita gue yang paling gue inget adalah gue jadi astronot. Gue pengen jadi astronot. Lu nggak tahu kan? Tahu. Maksudnya astronotnya gue tahu. Iya. Tapi lu pengen jadi astronot, gue nggak tahu kan? Kan? Nah, jadi gue pengen banget jadi astronot. Gue kayak pengen keluar angkasa gitu loh. Gue suka banget sama yang kosmik, space gitu gue suka. Di sini kelihatan guys, waktu kecil gue bacanya komik, bacanya udah Science fiction. Ya, beneran. Jadi gue pengen banget keluar angkasa dan kayak pengen jadi astronot gitu loh. Iya. Ya, tapi nanti akan kita bahas di mana cita-cita itu harus gue gugurkan. Oke. Ya, jadi ya itulah pada masa kecil. Dan akhirnya gue bercita-cita untuk jadi, ya gue juga sama kayak Yodi, gue suka baca komik. Waktu itu kita nonton tiap hari Minggu. Iya. Ya kan, banyak kartun-kartun di situ, jadi pengen superhero gitu. Tapi itu abstrak lah. Tapi yang cita-cita profesinya sih astronot gue. Nah, Gue doang ya insinyur. Enggak. Setahu gue, itu dulu insinyur tuh sarjana teknik kan? Iya, Ya gue nggak tahu. ST Iya. kan? Maksudnya kalau sekarang tuh ST, lu dulunya tuh insinyur. Iya kali ya. Jadi sekarang Oke, ada nama depannya aja, IR. IR. Oh, keren ya ada nama depannya. karena bokap nyokap gua dua-duanya IR. Iya. Kalau ibarat dulu kan kalau di meja jati, Iya. terus ada namanya juga diukir pakai jati. Iya. Profesor Dr. IR. Wah, gila. Wah, gila. Gila. Itu kayak berat banget gitu ya. Nah, lanjut, gue pengen tahu juga nih, sejauh apa kita dengan cita-cita masa kecil lo? Kayak lu sekarang nih. Iya. Sejauh apa apakah lu udah jadi manusia paling tinggi di Indonesia? Kalau itu jelas enggak. Ada yang jauh lebih tinggi dari gua. Yang kedua, kalau ya gua masih tetap main basketnya sih masih. Oke. Jadi gua masih kayak biasanya at least seminggu sekali, 2 minggu sekali gua masih basketan, berenang gua juga masih sebulan sekali kayak gitu-gitu ya. Ya karena part of olahraganya. Kita kayak berkali-kali kita nyebutin masalah terkait untuk lo harus nyempetin olahraga di umur menjelang 40s gitu. Nah, tapi kalau untuk dari cita-citanya, gue di saat waktu remaja itu yang kayak gue jujur gue nggak tahu karena gue ngeliat figur bokap nyokap gue yang bukan insinyur, bukan dokter, bukan pilot, bukan, tapi ya jadi pekerja kantoran aja gitu. Jadi ya gue melihat sosok itu yang gue ya udahlah, yang penting gue bisa kasarnya kayak hidup, gue bisa nikmatin hidup, ya di situ yang gue pada akhirnya nggak terlalu memikirkan dan tidak menargetkan gue mau jadi dokter, karena biasanya ini pada umumnya yang kayak misalnya jadi dokter, jadi pilot, Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Gue tuh pilihannya pemadam kebakaran, ntar ujungnya presiden. Iya, itu lo kayak dari SMP lo kayak udah menargetkan sesuatu. Oh, gue nanti mau jadi, sekarang tuh SMA masih ada IPA, IPS kayak gitu-gitu nggak sih? Gue nggak tahu ya. Lo lupa, gue nggak. Coba komen deh guys, ada yang tahu nggak sekarang kayak gimana sih sekolah? Iya, ibaratnya kayak lo kalau mau jadi dokter, lo jadi ya anak IPA gitu kan. Kalau di zaman kita dulu. Jadi kayak lo udah menargetkan, gue nanti SMA harus masuknya IPA gitu. Gue nggak mau jadi IPS, karena lo nggak bisa lo IPS untuk jadi dokter gitu kan. Kayak gitu sih. Tapi sebelum ke lo ya,
kadang faktor eksternal tuh mempengaruhi cita-cita kita berubah juga sih ya. Iya benar, gue Iya setuju. kan? Karena begitu ada yang tahu dia ada yang lebih tinggi dari dia, udah gugur tuh langsung cita-cita masa kecil lo kan. Benar. Iya. Gitu. Kalau lu gimana? Cita-cita sejauh apa lu dengan meraih cita-cita masa kecil lu tadi itu? Gue yang paling deket ya, kayaknya kalau ngomongin jadi Son Goku tuh udah nggak bisa ya. Tapi FYI ya, waktu kecil tuh gue suka kayak gue bisa terbang ya, gue kayak diem. Gue mencoba fokus, coba terbang, nggak bisa men. Itu remaja ya? Itu enggak SD. Gue tekanin ya SD ya. Karena kalau remaja tuh agak creepy sih. Aneh gue ngaca. Maksud gue tapi kalau SD tuh gue pernah maksudnya kayak anjir gimana bisa kamehameha orang kayak gue kalau kesel gitu. Lo jadi gorilanya bisa. Iya bisa juga sih. Cuma itu waktu kecil. Ini fun fact. Gue juga sempet kayak Yodi sih. Apakah gue bisa super saya? Iya. Kalau gue marah, gue berubah. Gue bisa berubah kan? Dan gue percaya itu gue bisa loh. SD. Ya gue yakin teman-teman Jawabers ini juga merasakan kalau gue nonton Dragon Ball pasti mereka juga. Iya sih. Ya jauh lah gitu. Tapi maksud gue berarti udah mungkin nih. Udah. Yang itu kan SD. Cuman waktu SMP memang dulu gue pengen jadi pemain band. Itu mimpi gue pengen jadi pemain band. Kayaknya kalau ngeliat enak gitu bisa jalan-jalan dari kota ke kota gitu, terus lu bisa main semua orang pada ngikutin lu gitu. Terus akhirnya gue juga main gitu. Sampai ya tadi ini ngomongin faktor eksternal ya. Fun fact-nya tuh kayak gue sampai les keyboard, gue sampai bikin band, terus gue udah sampai latihan, terus ya pokoknya ya tapi skupnya masih di daerah tempat gue tinggal ya. Kita main manggung segala macem, cuman sampai gue lupa sih yang ngomong ini bokap gue atau siapa gitu ya, tapi dia bilang bahwa lu mau jadi seniman bahasanya gitu. Seniman itu kan lu nggak tahu ujungnya di mana. Gitu. Sampai akhirnya gue ngelihat oh bener juga ya, banyak yang seperti itu gitu. Gue nggak bilang semuanya, cuman memang ada. Jadi akhirnya itu membuat gue, mungkin bokap gue pada saat itu menjadi faktor eksternal gue, membuat gue kayaknya bukan ini deh. Maksudnya dia, lu mau duitnya dari mana? Iya, mungkin bahasa ya, realistisnya kayak gitu ya. Jadi akhirnya gue mengurungkan gue untuk sekolah musik. Oh jadi sama-sama nggak ada yang ini ya, tercapai. Gue juga tadi gue ceritakan gue pengen jadi astronot. Aduh ini gue sedih sih. Gue sampai baca komik dulu, gue lupa namanya apa, tentang luar angkasa. Itu membuat gue kayak, jadi cita-cita masa kecil dan remaja gue baca komik itu, lu bayangin nggak makin tebel gitu kan? Sampai akhirnya gue tes SIM. Surat izin mengemudi. Iya, gitu kan, tes SIM dan gue ketahuan gue buta warna. Sebenarnya gue bisa lihat loh, gue ngerasa merah kuning hijau gue tahu lah. Cuman mungkin merah kuning hijau yang gue lihat beda dengan warna aslinya. Persepsi. Jadi di halaman keberapa yang udah tengah-tengah ke akhir, itu gue udah nggak kebaca lagi. Kok gue nggak bisa baca? Gue inget banget gue dianterin sama aki gue, kakek gue untuk tes SIM itu. Itu baca, itu 25 atau berapa gitu kan angkanya. 25 dari mana? Buta huruf, buta warna. Buta warna. Jadi enggak, gue tau yang tes lo itu biasanya kayak bulat-bulat, terus tahu, itu ada angkanya. Tahu gak? Angkanya tuh beda warna sendiri. Gue sedih banget. Jadinya gue nggak bisa, maksud gue mewujudkan mimpi gue ke arah situ gitu loh. Maksudnya yang berhubungan dengan, karena kan bahaya ya. Lu jadi astronot lu harus tahu gimana nerbangin. Iya kan? Ya ini kita ngomong ekstrim deh. Gimana lu nerbangin? Gue kalau nonton film banyak banget tombol-tombolnya. Iya kan, tombol-tombol. Terus kalau lagi ada emergency, nah, aduh gue mencet yang mana? Takutnya mungkin. tolong pencet warna merah. Gue sedih banget, maksudnya gue tahu bahwa ternyata diri gue nggak capable dari fisik ya. Gue kalau ngomong fisik ya, maksudnya fisik gue nggak capable di situ gitu loh. Jadi gue, aduh gimana? Akhirnya gue pivot sih. Nah sejak gue pivot itu, gue langsung mencoba. Yang pertama gue lakukan, gue nerima dulu sih. Maksudnya gue kecewa pasti. Kenapa gitu? Ibaratnya gue pada saat itu gitu, Tuhan kok ngasih gue matanya begini. Sementara minus aja tuh ada kacamata. Buta warna ada dong. Maksudnya ada kacamata buat pakai lu untuk bisa lihat warna bener gitu kan. Dan teknologi tahun 2000-an itu nggak ada. 2000 awal gitu, itu nggak ada teknologi buta warna. Jadi gue kayak nyesel banget dan akhirnya ya udah gue tentukan I have to move on kan, life goes on. Ya udah akhirnya gue ketemu kalian. Nah itu yang gue syukuri.
karena gue pivot. Makin buta. Ketemu kita makin buta. Baru gue bilang gue bersyukur. Yot. Nah, gue tadi mau nambahin sebetulnya lo ada positifnya juga karena di saat lo ngambil SIM-nya berarti SIM-nya benar. Iya. Lo ikutin tesnya. Iya. Gue yakin banyak sekarang tuh yang orang-orang nggak ngambil SIM Nah, bayar. Gue pikir itu dia juga buta warna. enggak. Soalnya dia kalau lagi lampu merah jalan terus. Wah, buta warna nih gitu. Kalau gitu banyak dong. Iya. Itu nembak tuh berarti itu yang lu maksud kan? Iya. Apalagi yang nyala-nyala depannya. Aduh, mohon maaf, gue benci banget mobil itu. Ya Allah, ya udah. Pokoknya akhirnya gue kayak nerima gitu. Akhirnya gue kuliah ngambil yang, nah itu tuh om gue bilang kalau kuliah yang penting kenalannya, relationship-nya, gaulnya, banyak temen. Akhirnya gue masuk kuliah yang kampus sama kalian, yang gue ketemu kalian itu. Situ sih, kayak gue nerimanya di situ. Which is udah 20 tahun, hampir 20 tahun yang lalu. Iya. Betul. Gila, gak kerasa. Ya itu sih yang jadi ketok palu gue. Lu ada yang sama kayak gue nggak? Faktor eksternal lu yang ngebuat lu itu? Ngebuat apa? Gue akhirnya gue memutuskan untuk di jalur atau gue merasa kayaknya gue di industri kreatif, gitu. Karena memang gue agak kurang ya di akademis ya. Nggak usah, gitu. Mereka berdua tahu guys, nilai gue berapa. Memang untuk di akademis tuh gue kurang gitu. Tapi gue merasa ada hal lain. Gue percaya kalau setiap orang tuh pasti punya hal yang menonjol di salah satu bidang. Yes. Gitu. Yes. Makanya salah satunya gue mau sebenarnya sebelum di industri ini, gue tuh suka ngeliat film luar gitu ya. Mereka tuh background cerita gue lupa filmnya apa, kayak background karakter pekerjaannya itu kayak kuliah gue tuh advertising. Jadi gue melihat mereka tuh di film itu ya, mereka tuh lagi present. Kalau zaman sekarang kan pakai PPT. Kalau zaman dulu tuh clipping ya. Jadi ditempel-tempel gitu semuanya segala macam. Terus gue ngeliat, anjing seru banget ya. Lu bisa menggabungkan banyak gitu ya. Itu versi manual ya, sekarang udah ada Canva, PPT, Google Slide gitu. Maksud gue di situ gue makanya akhirnya memilih kuliah yang bareng kalian ini gitu. Oh. Nah, itu kadang-kadang kita kan susah ya, cita-cita kita masa kecil kita tahu faktor eksternal itu nggak ngebenturin kita dengan cita-cita itu. Lu akhirnya menemukan tanda kutip cita-cita baru di dunia kreatif. Itu selain lu karena suka advertising itu, memang lu ternyata enjoy gitu? Enjoy karena ya gue suka sih sesuatu yang, gue suka visual. Apapun yang berhubungan dengan gambar, gue suka, karena ternyata relate dari kecil, gue aja mau jadi Son Goku, gitu kan. Gue berimajinasi gimana caranya kalau mau naik awan kinton. Oh, gue nggak boleh bohong, kan bener kan? Kalau lu bohong aja, hati lu kotor, lu nggak bisa naik awan kinton. Terus gue ngebayangin, jadi di otak gue tuh berimajinasi. Ternyata ya itu arahnya ketika besar, visual itu yang membuat gue keren sih. Oh, arahnya ke sini ya, gitu. Keren. Lu gimana, Dang? Ada cita-cita baru nggak? Atau kalau cita-cita baru sih nggak ada, cuman maksudnya kalau ya tadi ngomongin karena gue suka si main basketnya, ya gue sebetulnya karena pada akhirnya gue pakai kacamata, ya lo pada zaman 90-an lo sulit kalau lo pakai kacamata, apalagi minus, lo main basket gitu kan. Jadi itu kayak kayak berimpact lah di saat lo main. Nah di situ kesenggol-senggol juga ya? Kesenggol, apalagi ya kayak tiba-tiba nanti kacamata lo jatuh. Karena kan basket menurut gue body contact-nya lumayan ya. Gitu. Jadi di situ yang buat gue, ya udahlah gue main basket. Ya kayak sekarang pun gue juga main basket yang nggak terlalu serius banget. Yang penting gue cari keringat, gue cari fun-nya, itu udah cukup gitu kan. Tapi kalau tadi si Yodi ke kreatif, gue sebetulnya dulu gue nggak tahu, gue pernah cerita kalau berdua, gue tuh suka dengan packaging gitu. Jadi makanya gue dulu tuh sebetulnya mau ambil kuliahnya adalah desain produk, gitu. Nah karena kayak di rumah tuh kayak misalnya packaging yang lucu-lucu, gue tuh dulu suka gue kumpulin, gitu. Kayak cuman sebatas diliatin, terus habis itu ya jadi inspirasi juga kayak gitu. Makanya kayak
gue pun skripsinya, gue jatuhnya sebetulnya bikin tugas akhir, cuman kan di kampus kita belum ada kan. Ya. Tapi gue serempetin itu, jadi kayak desain merepackage kemasan rokok gitu. Nah, gitu. Jadi gue nggak tahu deh tugas akhir lu apa sih? Gue lupa judulnya, pokoknya judul panjang karena kan skripsi kita harus kayak judul panjang gitu kan. Jadi intinya adalah pengubahan desain produk kemasan rokok Jarum Black. Jarum Black itu karena gue lupa abis itu untuk faktornya itu faktor apa gue lupa gitu. Jadi gue sesimpel Jarum Black itu kan logonya segitiga merah. Ya udah gue bikin aja kayak lo segitiga tapi kemasannya jadi segitiga. Wih, keren. Gitu. Keren loh. Sesimpel itu aja. Gue nggak tahu, sumpah gue nggak tahu. Gitu. Jadi nah itu yang buat gue, cuman pada akhirnya gue sekarang nggak jadi orang desain juga gitu. Jadi kayak lebih suka aja gue ada kemasan yang lucu, kadang-kadang kayak gue fotoin entah jadi apa. Jadi suka ngumpulin barang sih. Lu kemasan Happy Meal gitu lu suka? Happy Meal gue dulu kecil suka mainannya. Mainannya suka gue kumpulin gitu. Mungkin dari situ kan lucu tuh packagingnya tuh. Iya, packagingnya kan ada di bawah sadar lu secara nggak langsung iya gitu kan? kan. Jadi kayak tertarik kan. Gitu. By the way, ada Jarum Black tadi itu ada episode ahli hisap ya. Nah, kalian mesti tonton juga tuh, menarik tuh. Karena gue dulu ngerokok itu. Enggak, Jarum Black itu ada rasa cappuccino dulu. Iya. Wah, itu enak banget rokok rasa cappuccino. Kalau sekarang kan di sini juga bisa gitu kan. Iya. Cuman dulu tuh nggak ada. Berarti kalau zaman dulu tuh nggak ada anak senja. Kalau anak senja kan bilang ada kopi, ada rokok. Orang dulu satu rokok udah rasa kopi. Cappuccino, iya enak. Jadi nggak perlu kopi. Enak banget itu rokok. Pokoknya gue inget banget gue ngerokok itu lama banget. Nggak ganti-ganti. Oke. Sekarang kita udah ngomongin cita-cita masa kecil kita. Terus kenapa kita nggak bisa sampai gitu kan di cita-cita itu. Salah satunya faktor eksternal. Yeah. Tapi kita udah top 40s, kita cukup bijak untuk menerima itu dan along the way kita jalanin hidup serealistis mungkin. Nah, ada nggak setelah lu udah menjalani hidup, lu udah kerja, cita-cita baru? Tentunya lebih realistis ya, nggak serandom dulu. Mau jadi Son Goku juga sih. Enggak, ya benar. Super Saya 3. Iya. Udah sampai sekarang biru. Biru kan ya biru. Iya, udah aneh banget. Dulu lebih keren lah pokoknya. Anyway, ada nggak cita-cita baru kayak lu pengen beli apa, lu pengen punya apa? Okay. Atau lu khususnya lu ya, lu pengen enggak. Lu pengen bikin apa gitu kan? Lu kan produksi nih gitu kan. Lu pengen bikin suatu apa gitu yang lu pengen gitu. Ada nggak sih? Kalau cita-cita baru sih sebetulnya, gue nggak tahu ini bisa dibilang cita-cita atau nggak. Cuman gue ada satu keinginan, intinya kayak tinggal dan kerja di luar negeri gitu. Jadi kayak buat gue, entah itu, gue belum kepikiran kayak negaranya di mana gitu. Maksudnya sesimpel Singapura ya mungkin buat gue udah cukup karena ya teman-teman gue tau lah gue kayak berapa kali pindah sekolah, gue pernah nyari kerja di Singapura juga. Nah itu gue tahu. Nah itu terus, tapi terus. Gue cuma pengen ngasih tahu doang. Yang itu gue tahu gitu. Gue mau ngomong nggak boleh sama dia. Terus. Ya Allah. Gedang. Soalnya itu bisa pembahasan banyak segmen itu. Kan lu tahu muka lu bisa biasa aja kan. Ya itu bisa backfire ke gue soalnya. Oke. Lu pengen kerja dan tinggal di luar ya. Kalau gue kadang-kadang bisa dibilang mungkin karena gue iri dengan ya pada umumnya gue ambil contoh kayak Singapura. Transportasi umumnya itu berjalan dengan baik dan benar-benar kayak ngemudahin warganya. Okay. Itu dari sisi transportasi umum. Terus habis itu kayak dari sisi jalanan buat orang jalan itu lebar. Oke, pedestrian ya. Dari mobil pun kendaraan bermotor itu pun jalanannya juga lebar. Jadi ya di sana memang kotanya kecil, terus habis itu kayak lo tinggal di apartemen ya. Menurut gua apartemen pun kalau misalnya lingkungannya nyaman ya lo juga bisa tinggal dengan nyaman menurut gua gitu. Setuju banget. Kayak gitu. Jadi kayak sedangkan kita di Indonesia mungkin karena kita melihatnya nih
negaranya luas, tanahnya banyak, lo ngapain tinggal di apartemen kayak gitu kan. Cuman buat gue itu bukan jadi satu isu gitu loh, tapi dengan lo hidup di satu negara yang udah menunjang aktivitas lo sehari-hari, buat gue itu udah satu idaman sih, kayak gitu. Lu kepikiran negaranya nggak? Negaranya gue sih pengennya Belanda, gitu. Belanda ya karena gue ada saudara di sana. Terus tapi ya itu tadi kayak lo transportasi umumnya juga bagus, pedestriannya juga bagus, udaranya juga dingin, gitu kan. Jadi apa ya? Buat gue sih nyaman aja sih di sana. Cocok di sana. Ya? Lu ngerasa Gitu. di sana. Dan tambah lagi ya, maksudnya kayak masalah pendidikan pun di sana juga bagus gitu loh. Jadi lo kayak lo ngomongin, let's say gue ambil contoh banyak penemuan-penemuan di Belanda biasanya kayak di bidang arsitektur atau ya insinyur pun ya itu ditemuinnya sama di Belanda gitu. Entah mereka dari backgroundnya kuliah di Belanda, belajar di Belanda, atau memang orang Belanda gitu loh. Maksudnya ya gue nggak tahu secara data invention di luar negeri itu paling banyak orang negara mana, tapi ya lo kayak Belanda itu kan sebetulnya negara yang tenggelam kan. Gitu. Sinking nation ya. Tapi dia pada akhirnya bisa bikin satu pulau tanpa harus mengambil wilayah yang lain gitu loh. Jadi dia kayak bikin apa namanya apa sih kayak dam ya bilangnya. Dam ya. Nah, bikin dam ya buat supaya untuk ngekeruk tanahnya bisa jadi kering dan itu bisa jadi nambahin wilayahnya dia. Iya. Gitu. Jadi menarik nih karena dulu belum ada tren pergi aja dulu. Yeah. Tapi Dadang memang dari dulu memang pergi aja. Nah, pergi aja. Dulu, abis itu koma dulu. Kan gitu. Pergi aja, tapi dulu. Iya. Sekarang ya nunggu. Lagi nunggu. Nah ini juga salah satu mungkin masukan juga untuk pemerintah gitu ya. Tadi ya kondisi transportasi umum, pedestrian itu menunjang sekali ekonomi tumbuh. Betul. Karena pada saat MRT itu jadi, itu Blok M gila tumbuhnya. Benar. Itu Blok M dulu sempat ditinggalkan kan, Iya. maksudnya. Tapi begitu udah akses transportasi umumnya gampang, itu tumbuh. Nah, itu aja sih kuncinya. Lo ambil, ya kalau ngomongin Blok M, gue ambil contoh kayak si Blok M Plaza deh dulu. Lo Blok M Plaza, zaman gue SMA, itu lo bisa ngerokok di dalam Blok M Plaza. Lo di eskalatornya itu ada tempat buat putung rokok. Gitu. Tahun berapa tuh tahu ya, komen ya. Nah jadi kayak dan itu setelah itu tuh gue ngeliatnya kayak Blok M Plaza tuh kayak udah Kumuh ya? udah kumuh, udah kayak udah mall mati aja, Plaza mati. Terus habis itu dan dia setahu gue mall atau gedung pertama yang menghubungkan langsung dengan stasiun MRT. Iya, Gitu. betul. Gara-gara itu jadi hidup kan, Hidup banget. gitu. Jadi kayak dan itu kayak menurut gue berpengaruh banget. Misalnya kayak lagi ini kayak sekarang kita ngetek tuh kayak lagi musim hujan. Orang kayak udah ngetem aja dulu di Blok M Plaza-nya. Iya. Gitu kan. Lu sebelum daripada Jadi pulang gue hujan-hujanan, gue cari makan dulu. Tapi lu udah on the way pulang tuh. Udah on the way Iya, pulang, di udah setengah setengah jalan. jalan. Iya, Nah. benar. Gitu. Kalau lu apa Yot? Ada nggak cita-cita baru setelah lu udah menjalani hidup top 40s ini? Iya, ada banget sih yang sekarang karena gue agak lebih nasionalis sih kayaknya ya. Karena cita-cita gue tuh adalah gue pengen sharing, entah dibilang sharing atau mengajarkan ke beberapa wilayah yang menurut gue wilayahnya itu jauh dari informasi. Karena menurut gue Indonesia ini kaya, tapi SDM-nya yang ditahan, sumber daya manusia yang ditahan. Gue bercita-cita gue bisa, tapi di bidang gue ya. Sayangnya bukan sayangnya sih, gue hanya bisa sharing apa yang gue lihat dan apa yang gue pahami, yaitu mungkin di industri kreatif ini itu ya gue bisa keliling di daerah, gue bisa memunculkan orang-orang baru dengan apa karakter-karakter mereka dengan talenta baru gitu ya. Jadi gue pengen banget sih gitu, bukan mengajarkan tapi ya menurut gue banyak banget gitu. Tapi kenapa semua orang tuh taunya Indonesia tuh ya Jakarta gitu. Iya, karena kan mereka kayak udah terlalu, gue mau ngerantau. Akhirnya orang tuh kayak ngerantau pikirannya satu pasti pertama Jakarta. Ya, itu dia. Iya, maksudnya kayak
lu padahal ngerantau masih bisa. Lu deh yang dari Medan. Ah. Kenapa harus Jakarta gitu? Medan kota gede juga kan? Medan kota gede, maksudnya kalau gua kan lahir di Medan tapi kecilnya gua di Jakarta gitu. Jadi ya Udah terpapar. Ya itu kalau iya. itu tanya orang tua gua lah. Kenapa dia dari luar Next. Jakarta? Kita akan undang Tante Paula. Iya. Gitu. Nah, dari situ orang yang serba dari luar Jawa pun pasti kayak gue mau ngerantau pasti ke Jakarta gitu. Ya paling opsi kedua ke Bandung, ke Jogja atau Surabaya, tetap masih di Jawa. Di Jawa itu dia, Jawa sentris kalau gue sih bilangnya gitu ya. Gitu. Tapi gue amazed loh sama ini, gue nggak pernah tahu sebelumnya loh, Dang. Apa? Kayaknya lu pernah share ini karena bagi gue tuh mulia sekali. Lu punya cita-cita untuk ngajarin, terlepas dari apapun yang lu ajarin ya mereka gitu kan. Jadi maksud gue itu mulia banget orang pengen ngajarin, dan gue yakin banget, coba komentar deh orang-orang yang punya keinginan kayak Yodi ini yang mulia juga gitu. Entah mau ngajarin ke daerah atau apa, itu gue yakin banyak sih. Tinggal pemerintah mau dorong mereka atau enggak. Betul. Gitu kan. Maksudnya supply mereka dengan atribut-atribut gitu kan, supaya mereka bisa kesana gitu kan. Gue rasa sih banyak sih. Bahkan gue merasa kayak justru karena gue tahu pemerintah menurut gue kurang gitu, makanya gue sangat berusaha sekali di karir gue sekarang untuk bisa mencapai titik di mana gue bisa jalan sendiri gitu, maksud gue. Kenapa harus nunggu gitu? Yang bisa gue konekin ke seluruh Indonesia gitu. Keren banget sih. Cuman ya merinding gue. Iya maksud gue, karena kalau lu ngejar karir tuh nggak ada habisnya. Nggak ada habis ya gitu. Kayak menurut gue ya gitu. Dan menurut gue salah satu puncak karir di dalam pikiran gue tuh adalah di hidup gue, menurut gue ya, itu adalah gue bisa sharing ke orang gitu. Itu deep banget sih. Dia bisa mendengarkan ya cerita-cerita gue gitu. Ini salah satunya kenapa kita juga come up dengan Top 40 Podcast sih. Malah kita juga pengen sharing. Walaupun kita, kalau ada yang nanya genre kita apa, kita itu komedi bijaksana. Jadi maksudnya kita kasih wawasan kita kasih ilmunya, pengalaman yang bijaksana, tapi kita bungkus ya dikit-dikit komedi lah. Tapi deep banget sebenarnya kalau kalian dengar. Dan kita pun juga maksudnya kayak bukan berarti kita sebagai yang paling benar juga, enggak gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi Dadang salah nih gitu, ya bantu kita koreksi gitu loh. Jadi kayak nanti supaya jadi pembelajaran buat kita juga gitu. Atau mungkin dari kalian yang tadi komen bisa kita undang untuk bagus banget. Untuk jadi satu nemenin satu topik dengan kita ngobrol bareng, ya kenapa enggak? Iya. Oh iya, tadi gue juga mau cerita. Gue sekarang punya cita-cita yang sebenarnya tinggal sedikit lagi sih, yang lu pasti tahu. Gue pengen novel gue rilis. Itu novel cuman dikit orang yang baca gitu, karena gue pilih-pilih banget ngasihnya. Lu udah gue kasih, ya kan? Menurut lu gimana tuh novel? Oke. Keren banget ya? Keren. Maksud gue, tolonglah penerbit di sini. Ayo internet, make your magic happen. Ada penerbit, publisher yang mau untuk baca at least gitu ya, tulisan gue, please baca. Karena menurut gue itu keren banget. Jadi gue mau internet make the magic happen supaya gue bisa buktiin juga bahwa cita-cita pada saat lu tua itu masih bisa dicapai kok, gitu kan. Tinggal usahanya gitu. Gue udah usaha nih setengah, dalam arti gue udah bikin tulisannya. Jadi setengah lagi, come on, Jompers, Top 40s, ayo wujudkan cita-cita gue. Cie gitu. Thank you. Nah, sebagai penutup nih, sekarang kita ngomong cita-cita as Top 40s. Nah, kita udah punya Top 40s Podcast gitu kan. Cita-cita buat Top 40s Podcast ke depannya tuh apa? Kalau lu, Dang? Kalau gue sih intinya bisa jadi salah satu tempat untuk sharing sih. Mau itu sharing ilmu, sharing pengalaman. Karena gue yakin di luar sana tuh banyak yang mungkin banyak hal yang kita belum tahu gitu. Jadi di situ atau mungkin kayak ada teman yang di sini, gue punya something nih yang bisa di-sharing untuk ranah yang lebih luas, dan melihat sebagai wadah si Top 40 Podcast ini jadi wadah baru yang bisa jadi satu tempat untuk sharing keilmuannya atau pengetahuannya, ya kenapa enggak? Ya. Gitu sih. Jadi wadah untuk sharing gitu ya. Wadah untuk sharing aja gitu, karena balik lagi kan kita bertiga punya background dari sisi profesi yang beda-beda nih. Gitu,
dengan dari 3 aja itu kita bisa ngebahasnya luas gitu. Tapi kalau misalnya ada satu pengetahuan baru, wawasan baru, itu akan lebih luas lagi gitu. Karena apalagi kan dunia sekarang, gue ambil contoh sekarang itu kayak digital, iyalah tahun 90-an, 80-an, apa itu Iya. digital pekerjaan. Connect internet aja masih bunyi-bunyi. Tenong gitu. Internet aja baru ada tahun 90-an Iya, gitu kan. iya. Nah makanya kayak ya itu akan bisa berkembang terus gitu loh. Jadi banyak orang yang kayak berpikir tadi kita ngomongin cita-cita yang sebetulnya pasti akan relate dengan satu profesi. Profesi pun juga akan terus berkembang gitu loh. Jadi mungkin ada satu profesi baru yang kita nggak tahu dan itu bisa disampaikan ya. Jadi dari disampaikan itu menjadi satu inspirasi. Itu sih yang gue pengen. Oh, jadi dari apa yang kita sampaikan sharing itu jadi inspirasi Iya. orang. Wah itu deep banget. Iya. Kalau lu gimana Yot? Gue tidak jauh dari Dadang. Menjadi inspirasi, karena sebenarnya kita juga belajar menjadi dewasa. Ah keren banget lagi. Ketika kita ngobrol seperti ini, kita juga belajar dan menurut gue itu juga pantas untuk didengar bersama teman-teman yang ngedengerin kita gitu. Karena kalau kita bahas lagi ke cita-cita, kita pernah cita-cita jadi astronot, pernah cita-cita jadi pemain basket, tapi kan kita tahu ya yang paling susah itu jadi orang dewasa. Wah gila. Iya Gini, benar. Justru gue mau nambahin dikit, maksudnya dulu kita cita-cita, kita setiap ketemu bertiga, ini kayak obrolan kita tuh berisi banget. Sayang nih kalau berhenti di kita bertiga gitu kan. Dan akhirnya jadi Top Fortes ini. Jadi maksudnya jangan hentikan mimpi kalian gitu. Iya. Coba dulu. Mungkin gue untuk closing Pantun. cita-cita. Oh enggak, sorry. Bukan. Ini mau serius kan. Iya. Gue nggak tahan gue kalau terlalu serius. Iya emang. Jangan sampai ceritain Dadang dulu nyari kerja. Penasaran ya? Oke. Kayak untuk gue sendiri cita-cita untuk Top 40 Podcast, gue pengen sih kita bicara ngobrol bareng diaspora di luar. Coba lu bayangin deh, maksudnya kayak kita ngobrol bertiga gini, tapi ada satu diaspora dan itu di negara yang berbeda-beda. Iya. Jadi kita sambil jalan-jalan, ya ibaratnya gitu kan, kita sambil ngobrol sama mereka, dan obrolan kita tentunya berisi dan kita bisa share, akhirnya jadi inspirasi, Betul. dan jadi wawasan. Menurut gue itu, wah keren banget sih. Hmm. Jadi kontak kita diaspora yang dengerin dan nonton Top 40 Podcast, gue yakin banyak Top 40 di luar sana yang nggak keliput sama media, iya kan? Yang media hanya meliput yang viral aja. Ya. Tapi ada bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, ya kan? Ya. Yang memang pekerja kantoran di sana, Benar. yang diaspora gitu Benar. loh. Yang mereka sebenarnya banyak banget di sini gitu loh. Cuman mereka mungkin malu atau mungkin nggak ada channel. Nah, kita ada nih Top 40 Podcast. Ya. Yaitu cita-cita gue dan kita bertiga ya, Ya. Betul. untuk Top 40 Podcast. Jangan lupa beliin kita tiket juga ke sana. Oh iya. Itu. Ngomong-ngomong tiket dia mau ke Bangkok nih. Iya benar. Udah kalau kita tag ini berarti lu udah berangkat ya? Iya kan? udah Berangkat. berangkat. Harusnya gue udah balik lagi. Balik lagi, iya. Jadi pergi aja sebentar. Oke, itu aja dari gue. Kita follow yang subscribe di mana aja? Ada Spotify, YouTube, Instagram, dan TikTok. Oke, namanya handle-nya? Nama handle-nya Top 40 Podcast. Kan? Top 40 Podcast, 40-nya pakai S. Nah, Karena- Top 40 Podcast. Jadi Betul. semua handle-nya YouTube, Instagram, Spotify, TikTok, follow dan subscribe. Ya. Oke, itu aja. Sampai ketemu di negara kalian ya. Oke, bye-bye. Bye.